Selamat Hari Kartini bagi perempuan Indonesia, buat saya, buat Anda semua. Hari ini hari spesial karena Kartini menjadi simbol sebuah perubahan. Dia sebuah pergerakan tanpa mengurangi nilai-nilai perjuangan para pahlawan perempuan tanah air lainnya. Kini pergerakan perempuan sedikit demi sedikit perlahan membuahkan hasil. Sejumlah nama perempuan Indonesia bahkan masuk tercatat sebagai orang terkaya di kawasan. Siapa saja mereka? Perempuan terkaya di Indonesia. Saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama siapa-siapa saja mereka. Sekilas Anda mungkin familiar dengan beberapa wajah di sini. Mungkin ada pula yang tidak terlalu familiar. Kita akan bahas satu persatu. Saya ambil 5 saja. Perempuan terkaya di Indonesia khusus di Hari Kartini ini. Kita lihat bersama. Siapa yang berada pada posisi pertama versi Glopecia? Ini adalah sebuah survei yang dilakukan oleh Glopecia karena ada beberapa nama meski yang berada pada posisi pertama masih dikuasai oleh kaum Adam ya. Jadi kaum Hawa harus sabar dulu tampaknya. Tapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan pendapatan misalnya itu masih terus didengungkan. Kita lihat yang berada pada posisi pertama adalah Kartini Mulyadi. Anda mungkin tidak terlalu familiar, tapi untuk orang ekonomi biasanya sangat familiar ya, karena ternyata Glopecia memasukkan nama Kartini Mulyadi di urutan ke-29. Kita lihat, masuk ke dalam urutan ke-29 orang terkaya di Indonesia lewat perusahaan pembuat obat Temposcan Group. Sebuah dan juga jumlah kekayaan yang mencapai angka yang fantastis. Kita lihat mencapai 1,4 miliar dolar Amerika, bila dirupiahkan itu mencapai sekitar 18,6 triliun rupiah. Berapa usianya? 86 tahun. Kalau Anda bicara Temposcan Pacific, mungkin Anda salah satu yang suka kalau misalnya belanja di apotik ataupun belanja di produk-produk retail, Anda suka beberapa produk, saya coba intip. Apa saja produknya? Kita lihat, Anda mungkin salah satu yang familiar dengan Hemaviton, Bodrex atau mungkin Bodrexin juga, kemudian Flusil, ada juga misalnya Contraxin dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali produk-produk farmasi, obat-obatan, kemudian juga stimulus ya tampaknya untuk vitalitas itu yang diciptakan oleh Temposcan Pacific. Kalau Anda ke Jakarta, Anda pasti tahu ada Tower Temposcan Pacific ya. Itu wilayah Rasuna Said di Kuningan. Nah, itu adalah salah satu yang dimiliki oleh keluarga Mulyadi dan produk-produk tersebut adalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Otomatis tangan-tangan yang diciptakan oleh keluarga ataupun dari Kartini Mulyadi juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak heran dengan kita salah satu mungkin yang selalu ataupun juga kerap berlangganan dengan produk-produk yang saya sebutkan tadi, menjadi salah satu juga penyumbang kekayaan Kartini Mulyadi. Di posisi pertama sebagai perempuan terkaya di Indonesia. Lalu saya bergeser ke selanjutnya, posisi selanjutnya Siti Hartati Murdaya atau lebih akrab disapa dengan Murdaya Po. Kita lihat dalam daftar ini Siti Hartati Murdaya masuk dalam daftar bersama suaminya ya, Murdaya Po. Lewat perusahaan Sentral Cipta Murdaya. Kekayaannya kita lihat mencapai angka hingga 1,4 miliar dolar Amerika, berada di posisi ke-30, bila dirupiahkan itu mencapai 18,6 triliun rupiah. Usia saat ini Hartati Murdaya Po adalah 70 tahun, sempat memang terpleset dengan kasus korupsi ya untuk Murdaya Po di KPK. Tapi memang ataupun juga CCM Holding ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki juga salah satu tempat penyelenggaraan Expo yang besar di wilayah Kemayoran, dan itu saat ini dimiliki oleh Siti Hartati Murdaya. Dan keluarga Murdaya Po juga dekat dengan salah satu partai ya, yaitu PDI Perjuangan. Karena suaminya juga merupakan salah satu wakil rakyat yang berangkat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siti Hartati Murdaya di posisi kedua sebagai perempuan terkaya di Indonesia. Lalu kita lihat ke slide selanjutnya, yang berada pada posisi ketiga di Indonesia adalah Desi Sulistyo Hidayat. Dan mungkin Anda tidak terlalu familiar ya, karena mungkin tidak terlalu familiar dengan wajahnya, tapi familiar pasti dengan produk-produknya. Karena ternyata ibu ini adalah yang memiliki perusahaan produsen jamu, yaitu Sido muncul. Kita tahu bahwa Desi Sulistyo memang generasi kedua pendiri perusahaan jamu ini. Namanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia pada urutan ke-61 dengan total kekayaan sekitar 640 juta dolar Amerika atau bila dirupiahkan sekitar 8,5 triliun rupiah. Banyak banget ya. Kalau punya duit triliun rupiah tersebut, perempuan mau ngapain ya? Kalau perempuan kayak saya mungkin akan beli banyak hal ya. Mungkin kosmetik, apa yang lainnya. Tapi kalau untuk beliau-beliau ini mungkin lebih memikirkan bagaimana uang tersebut bisa diputar dan menghasilkan bisnis yang memiliki multiplier effect ya. Anda tahu berapa umur Ibu Desi? Adalah 85 tahun. Dari tadi paling muda saat ini perempuan terkaya di Indonesia usianya paling muda itu 70 tahun ya, Siti Hartati Murdaya Po. Tapi kita lihat bagaimana produk-produk Sido muncul. Anda pasti
ingat ya, Sido Muncul ini merupakan salah satu juga perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, salah satunya perusahaan yang tampaknya memang mengembangkan cukup baik ya. Jadi ekspansi bisnisnya juga cukup baik dengan formula herbal ya. Jadi produk-produk Indonesia. Produk-produk Sido Muncul juga banyak, misalnya iklan-iklan yang sangat dekat ya, yang memiliki positioning branding yang cukup baik, misalnya orang pintar minum tolak angin gitu. Kemudian kita tahu juga ada Kuku Bingma Energy, kemudian ada banyak sekali produk-produk kunyit asam, misalnya itu juga dimiliki oleh produk-produk Sido Muncul. Jadi Sido Muncul juga produk-produk perempuan-perempuan terkaya di Indonesia ini juga kembali mengingatkan kita bahwa sangat dekat. Mereka sangat paham bagaimana celah pasar di Indonesia, dan apalagi Sido Muncul menjadi unik karena produk farmasinya diolah di dalam negeri, menggunakan banyak produk-produk bahan materialnya ataupun bahan bakunya juga dari dalam negeri. Desi Sulistyo Hidayat, 85 tahun, sebagai salah satu perempuan terkaya di Indonesia. Lalu kita ke slide selanjutnya, ini adalah Elizabeth Sindoro. Elizabeth Sindoro saat ini memiliki kekayaan sekitar 3,5 triliun rupiah, dan kita lihat bahwa memang nama Elizabeth Sindoro menurut keterangan dari Globe Asia, Elizabeth melalui perusahaan dan juga rilis yang bergerak di bidang tekstil memiliki kekayaan hingga 255 juta dolar Amerika dan berada pada urutan ke-121 dalam daftar 150 orang terkaya Indonesia. Anda mungkin tidak terlalu familiar dengan wajah cantik dari Elizabeth Sindoro, tapi hingga saat ini pada posisi keempat perempuan terkaya di Indonesia, paling tidak Elizabeth sebagai perempuan terkaya dan termuda di Indonesia. 58 tahun baru usianya dengan grup bisnisnya raksasa bisnis Paramount Enterprise dan berada pada posisi keempat sebagai perempuan terkaya di Indonesia, 3,5 triliun rupiah. Lalu kita ke slide selanjutnya, posisi kelima. Anda familiar dengan wajah ini? Kalau saya sih familiar sekali. Anda ingat keluarga Cendana, maka wajah ini sangat memiliki posisi yang cukup kuat. Siti Hardianti Rukmana, atau lebih akrab disapa dengan Mbak Tutut katanya. Mbak Tutut berada pada posisi kelima dengan kekayaan sekitar 2,5 triliun rupiah. Saat ini beliau sudah berusia 68 tahun dan berada pada posisi 150 orang terkaya di dunia versi Globe Asia. Lewat perusahaannya yaitu Citra Lamtorogung Persada. Putri kedua dari Presiden kedua Soeharto ini memiliki kekayaan sekitar 190 juta dolar Amerika, atau bila dikurs rupiahkan itu mencapai 2,5 triliun rupiah. 68 tahun. Dan kita lihat bahwa memang nama-nama seperti yang baru saja saya sampaikan, Siti Hardianti Rukmana, kemudian ada banyak tadi, ada 5 nama yang saya sebutkan, mengingatkan kita bahwa memang masih panjang perjuangan kita, karena kita belum menemukan perempuan-perempuan yang di usia sangat muda sudah mendulang kekayaan fantastis, menggunung misalnya di usia less than 30 misalnya. Kita masih menantikan hal tersebut, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi saat ini perkembangan teknologi menjadi salah satu tools yang bisa digunakan. Dan tidak hanya itu, pergerakan kesetaraan gender tampaknya masih terus kita dukung. Tentunya bagi kita masyarakat timur, tanpa menghilangkan nilai-nilai keindahan perempuan Indonesia sesungguhnya. Jadi kaya bukan hanya masalah harta, tapi juga masalah kebijaksanaan. Kemudian jangan lupa bahwa perempuan itu adalah makhluk yang sangat sensitif ya. Jadi kekayaan hati juga menjadi salah satu yang paling dicari.